Kemarin kan coba McD. Ya, ternyata di TikTok tuh banyak dengan varian es krim yang lain. Jadi kita coba kepo, akhirnya karena kita lagi di Burger King, kita mau cobain yang Burger King. It was at this moment that he knew. Bahasa harian orang bucin yang sedang. Assalamualaikum. Hai guys. Ni hao, dajahao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Desti. Gua Vivi. Di video kali ini kita mau cobain challenge TikTok lagi yang katanya Bener es banget. krim viral, tapi kemarin kan coba McD. Ya, ternyata di TikTok tuh banyak dengan varian es krim yang lain. Jadi kita coba kepo, akhirnya karena kita lagi di Burger King, kita mau cobain yang Burger King. Bener. Ya guys. Langsung aja di order. Berapa? 8? 6? Sunday, dia namanya bukan Sunday, Awe yang Sunday. Yang ada konnya enggak? Mbak, aku mau es krim. Ya, Es krimnya yang ada konnya ada nggak? Sunday? Iya. Sunday apa? Dia pakai kon ya? Dia pakai kon kan, Mbak, bukan pakai tempat gitu. Mau pakai yang kon atau yang kon? Yang kon. Kon vanilla. Iya, Mbak. Berapa? Mau berapa? 5 aja kan sih? 5, Mbak. Ada yang tambahannya? Udah itu aja. Sampai aprikot selanjutnya, terima kasih. Terima kasih. Ini tempatnya guys. Aduh. Cici. Kita baru 2 guys. Dari 2 guys. 5. Nanti rapi nggak untuk editnya. Untung ini bukan nongkrong mau edit. Ya. Ya, Ini lucu buat mainan. tapi nanti cair, cepet cairnya. Pelan-pelan naruhin jangan miring-miring. Sabar ya guys. Ini diedit agak deg-degan gua kalau Tapi ini durasi edit. bakal pendek nih, kayak nokat ngedit tadi. Gila kali lo. Vivi mana, bro? 5 doang ya? McD kayak kemana sampai full ya? Cuma 4. Kan belum dipecahin. Enggak, berarti gedean McD. Enggak sama. Tapi Yang gua bilang, Vivi untung tuh kemarin 4 gak 8. Gini nih, kemarin tuh begini nih. Tuh. Oh, I Aduh, see. kan ini nabrak tadi ada kecelakaan. Murah guys, cuma 32.500. 5 biji. Iya, Masih berapa? 6 ribuan. iya 5.900. Gini guys. Makasih. Gancurin guys. Aduh, santai guys. Ini BK punya nih guys. Senggol dong. Senggol dong, dadam dam 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 dadam dam dam. Dingin banget asli tangan gua. Wow, menggiurkan sekali ya. Ini penuh Bim. 5. Iya, pakai tangannya kali biar cepet. Dingin tangannya langsung. Langsung aja diri udah gigi. Tisu Bima. Lu malah nontonin lagi. Tahu. Gua kan Indonesia banget, kayak dulu ada apaan sih? Kata Bima, gua yang numpain salah, nggak numpain salah. Gua masalah. Baik banget sih. Maksudnya kebanyakan Bima. Kayak 4 aja deh harus. Enak. Enak tuh suka. Tisu dong Bim. Kata gua suka es krim yang ini. Oh iya. Wow. Dibanding merah. It was at this moment that he knew. Wah. Dingin kan? Dingin. Ayo makan. Cobain dulu ya. Ngilu gigi gua. Mama, Gua lebih suka yang ini. Iya ya. yang mana ya? Dari Karena ini ya? Nah, yang ini dibanding kemarin. Es krimnya lebih rasa susu gitu. Iya, bener setuju. Lebih susu banget. Enak banget guys. Ya kalau untuk rasa konnya tuh menurut gua sama aja. Menurut gua, yang ini konnya lebih gurih. Oh iya, ini tonnya lebih gurih, lebih ada rasa. Kalau yang kemarin tuh plain banget. Dingin banget. Kalau makan panas kan bisa menyebabkan kanker lidah ya. Kalau dingin apa ya? Udah nggak ya researchnya? Insya Allah nggak sih. Hipotermia di kutub Utara. Dehidrasi di gurun Sahara, hilang di segitiga Bermuda. dasar kau parasit. Kalau dengerin lagu itu ternyata benar ada orang parasit ya. Iya. Gara-gara ngomongin orang nih, azabnya langsung anjing. Itu kan yang nyanyi Sherina kan ya? Di lagu tawa. Oh gitu, aku tahu. Waktu dia nyanyiin lagu itu dia umur berapa ya? SMP paling, kalau SMA. Udah ngerasain pahitnya hidup banget ya kayaknya ya? Yang buat SMP sih kayaknya. yang buat lirik kan bukan dia. Bapaknya ya?
Anjay bapaknya. Tapi kayak dia deh bikin lirik. Coba searching. Dari es krim jadi kayak gitu Betawa. Terus anak SMP nyanyiin lagu yang setelah kita dengar sekarang tuh pahit bener hidupnya, relate. Soalnya Bahasa harian orang bucin yang susah dibilangin. Nggak, itu ada yang komen. Selalu mewajari orang bucin. Karena mencari cowok bucin itu susah. Cowok yang bisa bucin sama pasangannya itu susah. Susah. Tapi gue sebagai laki juga cuek sih orangnya. Coba. Iya, nggak bucin-bucin amat. Jadi kalau misalnya gue ngelihat ada cowok bucin banget ke pacarnya, ke ceweknya, itu iri banget sih. Kemauan ceweknya diturutin. Jadi bucinnya masih batas normal ya. Jadi ceweknya juga nggak yang ngelunjak gitu, udah dibucinin, ngelunjak, jadi aneh-aneh permintaannya, atau misalnya mau dari parkiran ke Burger King digendong, itu namanya nyebelin sih. Bucin dalam ini wajar aja. Kalau gue suka. ngeliatnya orang ini, pengennya temen gue ya standar-standar aja, netral gitu. Mau gimana pun juga, duluan lu temenan sama gue daripada sama cewek lu gitu. Jadi kalau ketika dia pacaran ngebucin, ini kalau dalam cowok laki ya, gue gak suka banget ada orang yang tiba-tiba ngebucin, jadi lupa sama teman lakinya gitu. Terus susah, lu galau lari ke siapa ya kalau bukan ke teman. Kalau udah ngebucin nih, lu berharap apa sih sama tuh cewek lu? Emang lu yakin 1000% bakal nikah sama dia kan gitu. Nah jadi waktu itu pernah juga pas kuliah, ada temen gue yang kayak gitu kan. Terus ya udah, akhirnya dia berpacaran, dilupa nih sama anak-anak ya kan. Pas galau mampus sampai temen. Iyalah udah berkesel, udah kill the vibes banget gitu. tapi sekarang dia gimana? Udah lost kontak Udah gak temenan. sejak itu. Itu kalau di circle cowok ya. Jadi mendingan gue suka banget sama orang netral, dan gue sendiri pun kalau pacaran ya netral. Gue pasti yang pertama kali gue cari malah temen gue. Kecuali kalau cewek gue Pevita Pierce ya. Beda nih. Terus itu cewek gue udah cinta mati sama gue gitu ya, Pevita Pierce gitu ya, beda. Tapi gue sebagai cewek, oke kalau cowok mikirnya kayak gue apa-apa nyarinya temen gue dulu gitu. Kalau gue sebagai cewek, misalnya gue punya pacar, pasti gue mikirnya gini ke pacar gue, lo kalau ada apa-apa cari gue dulu, baru temen lo di saat kita pacaran ya, ngerti nggak lo? Kalau misalnya contoh lo lagi kesusahan tapi lo cari temen lo, bukan cari pacar lo gitu ya, ntar gue tahu dari orang lain itu bakal sakit banget sih di gue, kayak yang kalau nggak cari gue gitu, kan ada gue, kan gue bisa bantu lo at least gitu. Atau misalnya lo lagi sedih, lo cerita ke orang lain dulu, nggak ke gue. Atau lo lagi ada berita bahagia, lo cerita ke temen lo dulu, nggak ke gue. Itu pasti gue sedih sih kayak. Karena gini, gue tuh kalau misalnya punya pacar dan gue sangat bucin ke pacar gue, misalnya nih gue dapet job apa terus gue bahagia, itu pasti yang gue inget tuh pacar gue dulu kayak, kamu tahu nggak sih aku tuh dapet ini. Ntar baru misalnya cerita ke Vivi, cerita ke temen gue gitu loh. Jadi gue selalu pengen pacar gue juga kayak orang pertama yang pengen dia kabarin saat dia mendapatkan sesuatu atau sedih atau apa, itu gue. Penting lo gak tau dari orang ya. Misalnya lo tiba-tiba denger kayak, misalnya cowok lo namanya A gitu ya. Cowok lo kan udah terima di ini kerjanya gitu kan. Gue hah? Duit kata siapa lo? Ya gitu kan. Sumpah sedih banget. Dan gue juga bukan tipe orang yang melarang gitu temen gue temenan sama orang lain, yang enggak, asal bisa bagi waktu gitu loh. Bernetral. Netral. Tapi nggak boleh juga lo mementingkan temen lo saat lo punya pacar. Kalau emang lo sangat mementingkan temen lo nggak butuh pacar menurut gue. Paham nggak? Gara-gara temennya dia pengen nongkrong banget sama temennya, terus pacarnya tuh yang bener-bener dilupain gitu loh, kayak yang Kita nggak jadi pergi ya, aku hari ini mau main ternyata sama temen-temenku mau nongkrong bla 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 gitu. menurut gue orang kayak gitu belum butuh pacar. Egois. Kalau mau cewek lo bawa aja ke tongkrongan lo. Iya nggak sih? Jadi dua-duanya dapet, temennya dapet, ceweknya dapet. Itu tuh yang bagus. Netral. Karena gue sangat-sangat sebel banget sama orang yang saat dia tuh ngedeketin cewek tuh bener-bener kayak yang jor-joran banget. Begitu dapet, udah balik ke temen-temennya. Ada loh cowok-cowok kayak gitu, dan menurut gue tuh banyak. Bener gak sih? Balik ke temennya tuh bener-bener ke temennya, sampai yang ceweknya misalnya hari Sabtu harusnya main sama ceweknya, jadi nggak main gara-gara temennya misalnya ngajakin kemana gitu. Kadang cewek-cewek tuh kan kalau udah bucin buta ya bun, kayak cowoknya sebenarnya sudah sangat-sangat kayak tidak menghargai, tapi karena dia merasa bucin buta fix nggak bisa ngeliat itu. Minta maaf lu lagi. Ya benar. Tapi tuh giliran udah putus lama terus kayak kok gue dulu pernah kayak gitu ya. Kayak percaya deh, kalau aku tuh ya tipe orang nih, saran tips dari aku, enggak nih, gue harus sadar nih, tapi cara menyadarkan itu gimana, baru kita lari ke temen, contoh ke Vivi, contoh gue gini, contoh misalnya gue harus gitu lagi. Harus tersadar nih, gue udah merasa gue harus tersadar nih, pasti gue lagi buta nih. Ke Vivi nih gue lari, sadarkan gue kalau dia itu emang gak worth it buat gue. Akhirnya dia karena udah ada trigger dari omongan gue kayak gitu, dia akhirnya kayak jujur banget nih, kayak lu tuh gak cocok sama dia tuh gini. Bener-bener disadarkan gitu loh guys, sampai yang terburuk-buruk sifat buruk dia, sampai yang kayak lu tuh gak cocok sama dia, lu tuh gak worth it. Nah harus didoktrin kayak gitu terus guys tiap hari. Nanti lama-kelamaan kalian akan melihat sendiri, misalnya lagi kayak lagi sama dia nih, lagi sama cowok itu, terus kita tuh bisa, iya bener juga nih, apaan sih nih cowok ini sifatnya kayak gini sih gitu. Lama-lama kan
sadar. Karena tadi di trigger sama Vivi ya. Iya, kalau misalnya kita masih buta tuh ya udah mau gimana, Bim? Berarti kondisinya yang posisinya jadi Vivi juga mesti tahu tuh cowok. Iya kan Iya, pasti. Dari A sampai Z. Iya harus sahabat terdekat sih menurut gue. Iya. Karena sahabat terdekat itu akan tahu gitu. Karena kan kita akan cerita, terus sahabat ini akan melihat ya gitu. Background si cowoknya ini Iya, gimana? terus kayak pasti akan kok gini sih, tapi masih belum mau berani ngomong karena ganteng sih lo. iya, karena kita masih bucin gitu. Itu harus disadarkan, guys. Iya. Berarti Oke. itu caranya guys. Iya. Untuk ini orang bucin, kamu Iya. harus jadi teman terdekatnya dia dulu. Iya, Kamu terus- harus tahu selak beluk tuh pasangan teman kamu itu. Heeh. Dan kamu harus nge-trigger dia kalau lu sadar dong kalau Lo misalnya tuh sadar dong, dia tuh udah nggak menghargai lo. Gitu. Bener banget. Tapi kalau aku ngelihat orang bucin yang dua-duanya udah sama-sama cocok, cowoknya bucin, ya gue sih seneng sih liatnya. Karena bahagia banget. Pengen loh gue bucin, sumpah. Bucin ke orang yang tepat itu pengen banget. Gila lo ya. Lu pernah? Gue pernah pas udah diputusin aja. Sumpah, gue sama mantan gue nih, emang gue akuin ya, gue cuek banget jadi laki. Terus dia minta berubah ya kan. Pas gue udah berubah pelan-pelan, dianya gara-gara dia magang kerja terus kecantol sama pegawainya. Terus udah Dia tinggal kecantol sama itu mungkin yang waktu gue bilang, mungkin yang tuh pegawai stasiun TV itu tuh kayak udah punya kerjaan, sementara gue masih kuliah, nggak tahu lulus kapan. Bentar. Udah mapan, gue Bentar, ditinggalin. berarti ini adalah salah satu contoh lelaki yang telat berubahnya. Iya, guys. benar. Wanitanya akhirnya pergi dengan pria lain. Iya. Tapi gue akuin, gue telat. Oh guys, ya ini adalah salah satu contoh. Ini jangan Tapi- lakukan lagi kesalahan yang sama ini. Iya, tapi gue mikirnya gini, kayak apa namanya? Di situ gue kesel sama mantan gue. Lo minta gue berubah, gue udah berubah tapi lo gak ngasih kesempatan dan secepat itu gitu keputusannya. Hanya karena satu laki-laki yang pandangan dia sih udah lebih mapan daripada gue. Tapi mungkin gini Bim, mungkin gini dari sisi cewek ya, mungkin gini dia udah capek Bim. Jadi kayak misalnya contoh nih ya, lu pacaran setahun dengan sifat lo yang bisa dikatakan mungkin cuek ini itu, dan dia mungkin sekali dua kali udah begging lo untuk berubah, lo jangan cuek dong, gue cewek lo loh, gitu gini, tapi masih dilakukan sampai akhirnya dia capek buat ngomong, udah lo mau cuek terserah deh. Akhirnya dia selama hubungan dalam 1 tahun itu mungkin dia, contoh lu setahun, mungkin dia 10 bulan atau 12 bulan itu sebenarnya udah proses dia move on. Karena dia udah capek ngadepin, udah deh akhirnya udah deh putus aja deh, kayak udah nggak bisa lanjut ya udah. Jadi akhirnya saat putus sebenarnya dia udah capek dan udah nggak ada rasa lagi. Udah amat. Di titik bodo amat, begitu ketemu orang yang baru yang sesuai sama yang dia mau, ya udah pasti akan cepet banget. Mau cowok kita yang lalu udah berubah atau udah gimana, yang nggak akan bisa kelihatan sama dia, orang dia udah mati rasa. Coba berubahnya pas dia lagi bucin, saat dia begging, kamu berubah dong, kamu nggak boleh gitu. Ya udah pasti dia seneng banget tuh kalau cowoknya berubah saat itu. Tapi cowok tuh ya semakin dikejar, semakin tahu tuh cewek bucin sama dia, makin kemana-mana nggak sih Bim? Iya, bener. Dulu iya, kalau sekarang gue malah kasihan. Gue kalau sekarang Dibucinin orang. tapi gue pasti selalu nanya duluan. Kayak sama yang sekarang sih gue pasti gue nanya duluan, baru dia cerita. Ya kan di situ gue jadi tahu, gue malah jadi kasihan, nggak jadi semena-mena kayak yang gue besok cuek kayak nggak usah ngabarin lagi aja yang gitu-gitu, enggak. Berarti lo sudah mulai dewasa. Karena proses cewek itu ya, kayak misalnya pas lagi bucin banget terus cowoknya tuh chat itu bisa kayak 4 jam sekali, sedangkan cewek itu yang fast respon. Itu bener-bener kalau gue nih kayak gini, misalnya gue ngeliat notif nih, dia udah balas lagi, terus kayak ntar dulu sampai gue mute chatnya. Sebenarnya gue tuh pengen kayak emang lo doang yang bisa balas chat gue lama, gue juga bisa. Padahal tuh dalam prosesnya kayak aduh baru 10 menit lagi, aduh baru 30 menit lagi sih. Kalau dia mungkin ngebalas 4 jam sekali tuh emang dia baru bisa balas atau dia baru sempat atau yang baru ingat kan. Kalau kita tuh kayak aduh baru 10 menit lagi, kayak nunggu 2 jamnya tuh susah banget anjir. Tapi pas gue mute 2 jam, 3 jam, pas banget lagi pas buka WA dia baru balas. Sialan. Ya udah ini review dulu ini gimana? Udah tadi udah bilang Enak. lebih enak daripada sebelah. Terlalu hampir mirip lah. Gak yang beda jauh banget. Konnya lebih Lebih ada flavornya. berasa. Pokoknya guys, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Sarangin. Oke, see you next video. Bye-bye. Next time kita mau cobain lagi es krim yang bikinin tapi nggak tahu es krim mana. Ini guys, mama yang guys. Oke guys, bye bye guys. Bye. Bye guys.